Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besep Adonai Yesua Masyawe Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, selalu menyertai dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini saya mengambil topik 7 pesan untuk gereja. Jadi topiknya adalah 7 pesan untuk gereja. Dan sebelum kita membahas 7 pesan untuk gereja ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Yahweh yang ada di dalam surga atau Samayim, Bapak Yahweh yang maha adil, maha kuat, Bapak Yahweh yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami kembali berdoa kepadamu Bapak Yahweh, dan kami mengucapkan terima kasih Bapak atas berkat yang Bapak Yahweh berikan kepada kami, dan penyertaan-Mu Bapak, juga kesehatan yang baik yang Bapak Yahweh berikan kepada kami. Dan kami berterima kasih juga Bapak Yahweh atas kebaikan dan pemeliharaan, juga perlindungan Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh berikan kepada kami dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapak. Dan Bapak Yahweh, kami juga memohon Bapak Yahweh, ampunilah semua salah dan dosa kami juga, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja, ampunilah Bapak. Dan Bapa yang maha kasih, maha arif dan maha bijaksana, Bapa, buatlah siraman rohani yang saya akan bawakan ini Bapak Yahweh, dapat hamba-Mu dan semua pendengar dapat pahami dan mengerti. Dan urapilah kami Bapak Yahweh dengan Roh Kudus-Mu. Urapilah kami semuanya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami dan dapat mengerti siraman rohani yang akan saya bawakan ini, dan penonton atau pendengar dimanapun berada saat ini dapat memahami dan mengerti Bapa. Dan buatlah Bapak Yahweh siraman rohani yang saya akan bawakan ini dengan topik 7 pesan untuk gereja, dapat hamba-Mu dan semua pemirsa atau pendengar dimanapun berada saat ini dapat memahami dan dapat mengerti. Dan bantu kami Bapak Yahweh untuk dapat memahami dan menerapkannya Bapa dalam kehidupan kami setiap harinya, firman yang kami dengarkan ini Bapa. Dan Bapa yang ada di dalam surga atau Samayim, dengarkanlah doa kami ini Bapak Yahweh dan kabulkanlah. Dan doa kami ini Bapak Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesua Amasya, yang Dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi topik pembicaraan kita di siraman rohani umat Nasrani ini adalah 7 pesan untuk gereja. Jadi topiknya adalah 7 pesan untuk gereja, dan 7 pesan untuk gereja ini adalah 7 pesan untuk gereja yang ada di Efesus. Yang pertama 7 pesan untuk gereja yang ada di Efesus. Yang kedua 7 pesan untuk gereja yang ada di Smyrna, dan yang ketiga adalah 7 pesan untuk gereja yang ada di Pergamus. Yang keempat adalah pesan untuk gereja di Tiatira. Yang kelima adalah pesan untuk gereja di Sardis. Yang keenam adalah pesan untuk gereja di Philadelphia. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah pesan untuk gereja di Laodikia. Jadi itulah Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, 7 pesan untuk gereja. Jadi 7 pesan untuk gereja ini saya bacakan sekali lagi. Yang pertama adalah 7 pesan untuk gereja di Efesus,
7 pesan untuk gereja di Efesus itu yang pertama, dan yang kedua pesan untuk gereja di Smyrna, yang ketiga adalah pesan untuk gereja di Pergamus, yang keempat adalah pesan untuk gereja di Tiatira, dan yang kelima pesan untuk gereja di Sardis, yang keenam pesan untuk gereja di Philadelphia, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah pesan untuk gereja di Laodikia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya akan mulai membacakan apa pesan untuk gereja di Efesus. Yang pertama di sini saya akan membacakan pesan untuk gereja di Efesus. Pesan untuk gereja di Efesus itu berbunyi, tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas, mengatakan hal-hal ini, aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan dan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makanan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, pesan untuk gereja di Efesus. Jadi pesan untuk gereja di Efesus ini saya bacakan sekali lagi. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu, dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatmu, jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pesan untuk gereja di Efesus. Dan yang kedua, pesan untuk gereja di Smyrna. Pesan untuk gereja di Smyrna, dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat gereja orang-orang Smyrna. Dia yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati tetapi sudah hidup, lagi, mengatakan, aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita.
Lihatlah, si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadi setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, pesan untuk gereja di Smyrna. Saya bacakan sekali lagi pesan untuk gereja di Smyrna, mengatakan, dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat gereja orang-orang Smyrna. Dia yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati tetapi sesudah hidup lagi, mengatakan, aku tahu bahwa perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga ujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga atau sinagoga setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Dan yang ketiga adalah pesan untuk gereja di Pergamus. Pesan untuk gereja di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus. Dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatanmu, serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta setan, dan engkau tetap memegang namaku, dan engkau tidak menyangkali imanku. Bahkan pada masa ketika Antipas, saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat setan tinggal. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus, yang aku benci. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari manna yang telah disembunyikan, dan aku akan memberikan batu putih kepadanya, dan batu itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah pesan untuk gereja di Pergamus. Saya bacakan sekali lagi pesan untuk gereja di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus. Dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatanmu, serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta setan, dan engkau tetap memegang namaku, dan engkau tidak menyangkali imanku. Bahkan pada masa ketika Antipas, saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat setan tinggal. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus, yang aku benci. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari manna yang telah disembunyikan, dan aku akan memberikan batu putih kepadanya, dan batu itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, pesan untuk gereja di Pergamus. Dan yang keempat adalah pesan untuk gereja di Tiatira. Pesan untuk gereja di Tiatira,
Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu, dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir yang lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku lemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka, dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberikan kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Namun apa yang kamu miliki peganglah sampai aku datang. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas dan bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi seperti bejana tanah liat. Mereka diremukkan sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku, dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, pesan untuk gereja di Tiatira. Saya bacakan sekali lagi supaya lebih jelas pesan untuk gereja di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, putra Elohim, yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu, dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka melakukan percabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka, dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Namun apa yang kamu miliki peganglah sampai aku datang. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi seperti bejana tanah liat yang mereka diremukkan, sebagaimana aku juga menerimanya dari Bapakku. Dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pesan untuk gereja di Tiatira. Dan yang keempat adalah pesan untuk gereja di Sardis. Pesan untuk gereja di Sardis
Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Sardis, dia yang memiliki 7 roh Elohim dan ke-7 bintang mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, yaitu engkau mempunyai nama, bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Jadilah orang yang berjaga-jaga dan kuatkanlah mereka. Jadilah orang yang berjaga-jaga dan kuatkanlah mereka yang selebihnya, yang hampir mati. Sebab aku tidak menemukan perbuatanmu yang diselesaikan di hadapan Elohim. Selanjutnya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. Selanjutnya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan, dan peliharalah dan bertobatlah. Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Engkau juga mempunyai beberapa nama di Sardis, yaitu mencemarkan jubah mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang, karena mereka layak. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara pesan untuk gereja di Sardis. Saya bacakan sekali lagi pesan untuk gereja di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Sardis, dia yang memiliki 7 roh Elohim dan ke-7 bintang mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, yaitu engkau mempunyai nama, bahwa engkau hidup. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, yaitu engkau mempunyai nama, bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Jadilah orang yang berjaga-jaga dan kuatkanlah mereka yang selebihnya, yang hampir mati. Sebab aku tidak menemukan perbuatanmu yang diselesaikan di hadapan Elohim. Selanjutnya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan peliharalah dan bertobatlah. Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Engkau juga mempunyai beberapa nama di Sardis yang tidak mencemarkan jubah mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang, karena mereka layak. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Itulah pesan untuk gereja di Sardis. Dan yang kelima, yang keenam, saudara-saudara, pesan untuk gereja di Philadelphia. Yang keenam di sini adalah pesan untuk gereja di Philadelphia. Pesan untuk gereja di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya, karena engkau memiliki kekuatan yang kecil. Tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, aku akan menyerahkan mereka yang dari sinagoga, setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohim
Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang roh. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, pembacaan kitab suci, pembacaan kitab suci kita, yaitu di Wahyu, yaitu pesan untuk gereja di Philadelphia. Dan saya akan bacakan sekali lagi supaya lebih jelas pesan untuk gereja di Philadelphia. Pesan untuk gereja di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka. Mengatakan hal-hal ini, aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga, setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota-kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari, pesan untuk gereja di Philadelphia. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pesan untuk gereja di Laodikia. Dan pesan untuk gereja di Laodikia, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini saya akan membacakan pesan untuk gereja di Laodikia. Pesan untuk gereja di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia. Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas, jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya, dan aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang-orang yang malang, dan menyedihkan, dan miskin, dan buta, dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak. Dan oleskanlah salib pada matamu agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar
suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi pesan untuk gereja di Laodikia. Jadi pesan untuk gereja di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Laodikia. Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya, dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang-orang yang malang, dan menyedihkan, dan miskin, dan buta, dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya. Dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak. Dan oleskanlah salib pada matamu agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu, lihatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya, dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pesan untuk gereja di Laodikia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari di manapun berada saat ini, jadi ada 7 pesan gereja. Ada 7 pesan untuk gereja. Ada 7 pesan untuk gereja, yaitu pesan untuk gereja di Efesus, pesan untuk gereja di Smyrna. Yang pertama pesan Tuhan untuk gereja di Efesus, pesan Tuhan Bapak Yahweh untuk gereja di Smyrna, yang ketiga pesan Tuhan untuk gereja di Pergamus, dan yang keempat adalah pesan Tuhan kita Bapak Yahweh untuk gereja di Tiatira, dan yang kelima pesan Tuhan kita Bapak Yahweh untuk gereja di Sardis, yang keenam pesan Tuhan kita Bapak Yahweh untuk gereja di Philadelphia, dan yang ketujuh atau yang terakhir pesan Tuhan kita Bapak Yahweh untuk gereja di Laodikia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ada 7 pesan. Ada 7 pesan untuk gereja. 7 pesan Yesua Masya atau 7 pesan Bapak Yahweh untuk gereja. Yaitu untuk pesan gereja di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan yang terakhir di Laodikia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dimanapun berada saat ini, itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, siraman rohani kita di video YouTube Siraman Rohani ini dengan topik 7 pesan untuk gereja. Jadi 7 pesan untuk gereja ini adalah 7 pesan yang Yesua Masya atau Bapak Yahweh berikan untuk 7 gereja. Untuk 7 gereja, yaitu 7 gereja di Laodikia, untuk 7 gereja yang dimana ke-7 gereja itu adalah gereja di Smyrna, ketiga gereja di Pergamus, yang keempat gereja di Tiatira, yang kelima gereja di Sardis, yang keenam gereja di Philadelphia, dan yang ketujuh adalah gereja di Laodikia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah siraman rohani
siraman rohani yang saya bawakan saat ini dengan topik 7 pesan untuk gereja. Jadi 7 pesan Yeshua Masya atau 7 pesan Bapak Yahweh untuk 7 gereja. Untuk 7 gereja yang ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudari, sekian, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sebelum kita berpisah, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak Yahweh yang ada di dalam surga atau Samayim, Bapak Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapak Yahweh yang Maha Adil, Maha Arif, dan Bapak yang Maha Bijaksana, kami kembali berdoa kepadamu Bapak, dan kami mengucap syukur kepadamu atas perlindunganmu, atas berkatmu, dan atas penyertaanmu, juga atas kebaikanmu dan pemeliharaan Bapak Yahweh kepada kami dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Juga terima kasih atas kekuatanmu dan kesehatan yang baik yang Bapak Yahweh berikan kepada kami dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapak. Dan ampuni juga Bapak Yahweh semua salah dan dosa kami Bapak, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja, ampunilah Bapak. Dan Bapak Yahweh, kami telah selesai mendengarkan siraman rohani umat Nasrani ini dengan topik 7 pesan untuk gereja, 7 pesan Yeshua Masya atau Bapak Yahweh untuk gereja. Dan siraman rohani yang kami telah dengarkan ini Bapak Yahweh, buatlah kami bisa memahami dan bisa mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan urapilah kami dengan rohmu, roh kudusmu Bapa, supaya dapat kami memahami dan dapat kami mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami setiap harinya firman Tuhan, siraman rohani yang saya telah bawakan ini, dan firman Tuhan yang kami telah dengarkan ini Bapa, urapilah kami dengan roh kudusmu supaya kami dapat memahami dan mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapa. Dan Bapa yang Maha Kasih, Maha Adil, Maha Arif, dan Bapa yang Maha Bijaksana, dengarkanlah doa kami ini Bapak Yahweh dan kabulkanlah. Dan doa ini Bapak Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua Masya, yang dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh besem Adonai Yeshua Masya Wera Kodes, dan Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga atau Samayim, selalu menyertai dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa.